Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas. Alhamdulillah. Sehat Bu Ada Tria hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Iya, sangat sehat hari ini. Alhamdulillah. Hari ini Bu Ada sehat secara lahir batin. Tapi kelihatannya Bu Ada kok ada yang kurang pas gitu. Kira-kira adakah yang mengganjal di hati Bu Ada pada pertemuan hari ini sehingga kelihatannya kok walaupun hatinya fresh tapi kelihatannya kok mukanya agak kurang fresh. Kira-kira ada permasalahan apa Bu Ada? Iya Pak, sebetulnya ini agak gundah gulana Pak ini, galau. Karena beberapa hari ini Pak ya, di kelas saya, di kelas 2, kebetulan saya di kelas 2 ya, mengajar di kelas 2. Nah itu anak-anak sering membuang sampah sembarangan Pak. Kemarin itu bahkan ada yang membuang sampah itu di laci. Nah, selain itu Pak, kemarin itu saya melihat warga di sekitar sekolah itu juga membuang sampah di sekitar sekolah. Kebetulan sekolah saya kan di pinggir kali itu. Jadi warga sekitar itu seenaknya membuang sampah di kali. Dan itu kebetulan di situ ya, di area situ sudah ditempeli poster jangan buang sampah di sini. Tapi tetap saja Pak, itu warga sekitar masih membuang sampah di situ, terus anak-anak juga membuang sampah di luar. Sampai-sampai kemarin itu Pak, ketika saya ikut membersihkan kelas, saya menemukan 3 sendok bekal yang digunakan anak makan. Itu sampai ketinggalan di lacinya itu 3 Pak, sampai jamuran. Nah, itu Pak yang membuat saya agak sedih Pak itu. Gimana? Ya. Oh, jadi itu Pak yang membuat Bu Ada kelihatannya kok kurang fresh. Ada beberapa masalah yang ditemui Bu Ada di anak-anak maupun di lingkungan sekolah. Tadi ada beberapa yang Bu Ada sampaikan. Dari situ Bu Ada, dari Bu Ada tadi yang disampaikan, apa kira-kira permasalahan anak-anak dan warga sekitar yang membuang sampah sembarangan? Kira-kira apa ya Bu Ada? Permasalahannya kok anak-anak membuang sampah sembarangan itu Bu Ada? Nah, itu Pak, kayaknya ini karena kurang kesadaran dari anak-anak. Anak-anak masih itu belum sadar akan bahaya kalau membuang sampah sembarangan. Dampak yang tadi ditimbulkan di sekolah, di lingkungan sekolah, ya. Nah, warga juga seperti itu Pak, tidak kayaknya belum sadar kalau membuang sampah di
sekitar sekolah itu bisa mengganggu kenyamanan anak-anak juga, warga sekolah. Nah, itu Pak, masalahnya itu. Ya. Jadi Bu Ada tadi adalah kurang kesadarannya anak-anak dan warga. Ya, Ya, jadi gini Bu, ya. kira-kira jadi kurangnya perhatian membuang sampah sembarangan menurut Ibu itu kira-kira apa ya penyebabnya kok sehingga itu kurangnya perhatian membuang sampah sembarangan itu kira-kira apa Bu Ada ya? Itu Pak, eh, karena mungkin kebiasaannya di rumah Pak, ya. Kebiasaan di rumah anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua untuk mengarahkan kalau di rumah membuang sampah jangan sembarangan, buang sampah di tempatnya, di tempat sampah. Nah itu juga mungkin terbawa di sekolah Pak. Walaupun apa di sekolah sudah setiap hari itu diingatkan, tetapi namanya anak-anak Pak, namanya anak-anak apa ya kurang sadar juga dengan akan kebersihan. Di rumah juga sudah kebiasaan membuang sampah sembarangan sehingga di sekolah juga terbiasa. Begitu juga dengan warga Pak, sudah diingatkan beberapa kali. Masih saja ada 1-2 warga itu yang masih eh, membuang sampah itu di sekitar sekolah saya. Lah, baunya itu Masya Allah Pak, menyengat sekali. Bahkan bangkai binatang itu juga dibuang di sekitar sekolah saya. Kalau musim hujan kayak sekarang ini Pak, Masya Allah. Uh, baunya luar biasa Pak pokoknya. Itu Pak. Mungkin itu Iya. karena terbiasa Buat dari buat dari lingkungan keluarga. oh ya. Jadi itu Bu Ada ya, secara itu adalah membuang sampah sembarangan mungkin kurang kesadaran diri mungkin dari siswa dan warga. Ya, Nah, intinya adalah ya, Bu dan Ada juga pengaruh dari sudah keluarga juga Pak. iya, sudah tahu ya permasalahannya tentang membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah karena lingkungan Bu Ada itu di pinggir kali gitu ya. Dari Ya, itu Bu Ada, Pak. saya yakin dari hal-hal tersebut Bu Ada ya sudah mengidentifikasi kira-kira Bu Ada itu sudah terbesit di hatinya itu adalah untuk atau mempunyai rencana apa kira-kira tentang penanganan sampah ini Bu Ada sehingga nanti tertangani dengan baik. Kira-kira apa ya Bu Ada? Iya Pak, ini kemarin tuh saya juga berpikir keras sekali Pak, bagaimana cara anak-anak ini supaya sadar untuk membuang sampah di tempatnya dan juga warga sekitar ini bagaimana tidak membuang sampah di sekitar sekolah saya. Nah itu kemarin itu saya berpikir untuk apa ya eh, ketika pembelajaran itu saya menyelipkan video tentang pentingnya menjaga lingkungan sekolah, kebersihan lingkungan sekolah dan bahaya kalau kita itu membuang sampah sembarangan. Itu Pak. Terus yang kedua itu saya berencana untuk membuat semacam poster Pak yang besar kali Pak supaya anak-anak ini bisa membaca dengan jelas ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan juga mungkin itu Pak sosialisasi Pak, sosialisasi kepada warga sekitar dan memohon pengertiannya supaya tidak membuang sampah di sekitar sekolah karena ini sudah dampaknya sudah sangat luar biasa Pak, sangat mengganggu lingkungan gitu, terutama saat anak-anak pembelajaran itu mencium bau yang sangat menyengat sekali dan juga itu Pak banyak sekali kalau musim penghujan seperti ini, apalagi sekolah saya kan belakangnya itu kan ada bambunya banyak. Nah, sehingga di laci-laci yang banyak sampahnya itu jadi sarang nyamuk Pak. Itu Pak kira-kira yang kemarin terbersit untuk merencanakan kegiatan itu Pak. Sangat luar biasa Bu Ada
tadi saya mendengar penyanyi Bu Ada akan ada tampilan video itu sangat luar biasa agar anak-anak memahami tentang buang sampah pada tempatnya. Nah, selain itu Bu Ada, kira-kira Iya, ada kalau hal lain yang akan dilakukan Bu Ada selain hal-hal tadi, selain memutarkan video, kira-kira ada hal yang akan dilakukan Bu Ada selain hal-hal itu Bu Ada tentang penanganan sampah tadi? iya, iya Pak, itu saya akan mengajak anak-anak itu membuat keyakinan kelas Pak, terutama untuk menjaga kebersihan. Selain itu saya juga ini Pak, membuat proyek P5, di mana proyek P5 ini saya mengusung tema tentang kebersihan, lestari bumiku. Ini juga masuk dalam rencana saya Pak, supaya apa? Supaya di dalam proyek P5 ini anak-anak secara sadar, supaya sadar untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekolah gitu Pak. Sangat luar biasa Bu Ada. Tadi adalah tentang menjaga bumiku di proyek P5. Dari itu Bu Ada, Iya, kan mungkin temanya harus ada kerjasama dengan pihak sekolah. Dukungan apa saja Bu Ada kira-kira untuk merealisasikan rencana Bu Ada tadi? Adakah dukungan yang Bu Ada lakukan untuk merealisasikan program dari Bu Ada untuk merealisasikan tadi rencana Bu Ada? Kira-kira ada dukungan yang perlu disampaikan Bu Ada? Iya, iya Pak. Kemarin itu saya juga berbincang-bincang dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat di satu sekolah guru-guru itu dan juga penjaga sekolah terutama. Itu saya membicarakan masalah ini Pak. Ternyata alhamdulillah dari kepala sekolah dan juga teman-teman yang lainnya saya mendapatkan respon yang baik tentang ini proyek P5 ya, terutama itu proyek P5 tentang bumi lestari, nah, supaya anak-anak ini bisa membuang sampah dan nantinya juga insya Allah Pak bisa mengolah sampah supaya menjadi mungkin kerajinan. Itu Pak kira-kira dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari warga sekolah juga. Seperti itu Pak. Kemarin juga ada pertemuan paguyuban. Nah, di situ juga saya singgung kalau anak-anak itu di rumah juga harus dibiasakan untuk hidup bersih. Maka di sekolah juga akan mengikuti Pak. Anak-anak itu akan mengikuti. Kalau dia sudah terbiasa bersih di rumah, di sekolah juga dia akan hidup bersih. Gitu Pak. Ya, dukungan yang sangat luar biasa Bu Ada untuk continue atau secara langgeng yang diberikan Bu Ada mulai kolaborasi dengan teman-teman sejawat dan Bapak Kepala Sekolah. Nah Bu Ada, dukungan yang sangat luar biasa ini Bu Ada ya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk tanggung jawab Bu Ada untuk merealisasikan rencana yang Bu Ada tadi sudah sampaikan? Kira-kira bentuk tanggung jawab yang akan direalisasikan apa ya Bu Ada kira-kira? Iya, banyak sekali Pak ini. Yang pertama, saya akan itu tadi merealisasikan modul P5. Nah, kemarin ini kebetulan di sekolah saya ini kan itu disuruh membuat P5 oleh Pak Pengawas. Nah, itu saya mengusung tema itu Pak. Lestari Bumiku tentang proyek P5. Terus kemudian yang kedua, saya mulai sedikit Pak ini memutarkan video tentang menjaga kebersihan lingkungan dalam pembelajaran. Terus ketika hari Sabtu misalkan pada saat olahraga, setelah olahraga itu saya juga memutarkan film atau video-video tentang kalau bahayanya membuang sampah sembarangan gitu kan, banyak sekali video di YouTube Pak ya. Terus kemarin juga yang ketiga saya
akan memasang poster. Pasang poster di sudut-sudut sekolah, di setiap kelas mungkin Pak G, supaya bisa mengingatkan anak-anak itu untuk selalu menjaga kebersihan sekolah. Seperti itu Pak. Kemudian saya kemarin itu juga mulai sedikit-sedikit ya sosialisasi. Kebetulan kan rumah warga itu sangat dekat sekali gitu. Kadang kalau istirahat itu kan sering apa ya ngerumpi Pak ya, ngerumpi gitu. Alhamdulillah lumayan dekat. Nah, itu kami juga sedikit-sedikit menyinggung kayak sosialisasi kecil-kecilan lah Pak ini. Kalau Bu jangan membuang sampah di sekolah gitu karena baunya sangat menyengat sekali dan mengganggu apa itu tadi proses pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak. Itu yang saya lakukan Pak, akan realisasikan. Iya, sangat luar biasa Bu Ada tentang penanganan sampah. Secara tidak langsung, Bu Ada ada masalah, tetapi Bu Ada sudah mempunyai aksi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ini sangat luar biasa, Bu Ada. Nah, mungkin nanti saya akan juga meniru apa yang disampaikan Bu Ada. Yang terakhir, kira-kira Bu Ada tadi sudah menyampaikan keluh kesahnya mulai dari awal. Ya, ada tujuannya Bu Ada, saya lihat ada identifikasinya, ada rencananya, ada daya dukungnya, ada tanggung jawabnya mulai dari awal sampai akhir. Kira-kira perasaan Bu Ada hari ini setelah ada ini gimana perasaannya kira-kira Bu Ada? Perasaan saya setelah kegiatan ini alhamdulillah Pak sangat plong rasanya. Karena sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi di sekolah. Tadi Pak G, saya menemukan solusi bagaimana anak-anak ini supaya bisa atau mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan di sekolah. Sangat plong sekali Pak. Alhamdulillah Bu Ada pada pertemuan kali ini saya juga senang Bu Ada bisa komunikasi saling ada umpan balik dengan Bu Ada. Maka saya kira Bu Ada ada masalah, tetapi Bu Ada sendiri yang sudah menyelesaikan masalah tersebut mulai dari awal sampai akhir. Saya cukup Bu Ada ya. Semoga Bu Ada di hari-hari ke depan akan selalu ceria lagi karena ada masalah. Bu Ada sudah mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetap semangat Bu Ada. Semoga keberkahan ada di kita semuanya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih Pak G sudah mendengarkan keluh kesah saya Pak G. Terima kasih. Siap ya Pak Imam ya? Siap Bu Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ada. Ya, Pak Imam, apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, luar biasa sangat baik, Bu Ada. Alhamdulillah. Sepertinya Pak Imam ceria sekali hari ini. Alhamdulillah, ceria, Bu Ada. Ya, tapi ini kayaknya ini walaupun ceria ini Pak Imam kayaknya kelihatan tidak bersemangat ini. Kenapa Pak? Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa Pak? Kok tidak bersemangat sekali? Iya. Hari ini saya memang kurang bersemangat Bu Ada. Saya memikirkan ada perasaan saya mengganjal, yaitu adalah ada siswa saya yang tidak bisa mengaji atau membaca Al-Quran. Ini yang mengganjal di hati saya,
Sehingga saya dikatakan rada walaupun ceria tetapi ada perasaan yang masih mengganjal di hati saya. Karena kemarin dengan Bapak pengawas setelah dilempar pertanyaan tentang membaca Al-Qur'an, ada beberapa anak saya yang belum bisa membaca Al-Qur'an Bu Ada. Dan itu menjadi PR saya. Makanya hati saya walaupun saya kelihatannya cerah tapi hati saya ada ganjalan. Yang anak saya tidak bisa membaca Al-Qur'an. Itu Bu Ada ganjalan di hati saya. Apakah banyak Pak yang belum bisa membaca Al-Qur'an itu? Ya. Banyak muridnya. Iya Bu Ada. Ada beberapa anak yang memang kategorinya belum bisa membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang menjadi tantangan saya. Mungkin ada beberapa, kalau di ranking dari 10 anak, maka mungkin ada 4 sampai 5 anak atau separuh yang belum bisa membaca. Ini yang kita gitu. Ya, begini Bapak ya. Mungkin saya bisa membantu untuk mengatasi permasalahan itu. Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini Pak G? Nah, mungkin dari hasil pembicaraan kita hari ini Bada, saya dapat solusi tentang permasalahan anak-anak yang belum bisa membaca Al-Qur'an tadi. Karena saya akui setelah saya tahu, saya mencari kabar, saya mencari observasi dengan anak-anak, memang anak-anak mempunyai latar belakang yang berbeda-beda Bu Ada. Maka saya juga sadar anak yang punya latar belakang yang berbeda-beda, maka saya harus bisa mengakomodir tentang anak yang berbeda latar belakang ini. Ada beberapa yang saya temui di rumahnya, memang orang tuanya kurang memperhatikan pada saat dia ngaji TPQ di rumah. Ada yang orang tuanya masih di sawah, ada yang masih di Tegal, namanya anak di desa. Jadi itu batas yang kemarin saya telusuri untuk identifikasi, ada beberapa anak yang memang latar belakangnya berbeda-beda. Ini Bu Ada ya, tentang anak saya ini. Ya, jadi inti masalahnya itu Pak ya, dari hasil identifikasi Pak Imam bahwa murid Bapak ini tidak bisa mengaji karena faktor dari orang tua juga Pak G. Ada faktor dari orang tua yang tidak, istilahnya tidak peduli, begitu peduli anaknya belum bisa ngaji, gitu Pak G. Nah, selama ini bagaimana Bapak menerapkan kegiatan mengaji di sekolah Bapak? Gimana Pak itu? Kok masih ada yang belum bisa mengaji gitu? Iya Bu Ada, selama ini saya menerapkan mengaji anak-anak itu adalah kemarin rencana saya atas saran dari pengawas PAI itu ada jam-jam di luar pelajaran yang harus diselipkan untuk anak belajar mengaji. Salah satunya ada beberapa opsi yang disampaikan oleh Bapak pengawas, setelah diskusi. Satu adalah jam 0 pelajaran, yaitu adalah jam 6 pagi ya istilahnya. Yang opsi yang kedua itu adalah setelah selesai jam pelajaran, sekitar jam 11:04 itu adalah opsinya. Nah, ada opsi lain juga, maka saya harus disuruh komunikasi dengan orang tuanya untuk mendorong anaknya mengaji. Tapi secara kelembagaan di sekolah saya terapkan, karena saya tidak mungkin jam 0 karena jarak saya yang sangat jauh. Maka saya mengambil opsi yang kedua, yaitu adalah jam pulang sekolah. Tetapi catatan dari Bapak pengawas kemarin, itu harus ada izin dari orang tuanya, biar nanti anak itu tidak dicari pada saat jam pulang sekolah. Itu rencana-rencana yang sudah saya jadwalkan Bu Ada tentang aksinya nanti yang akan saya lakukan di lembaga saya itu. Jadi satu adalah opsinya adalah jam 0,
opsi yang kedua adalah jam pulang sekolah antara jam 11:15 untuk mengaji. Itu Bu Ada Iya. solusi dan rencananya. Iya, sebelumnya itu Pak, kegiatan apa sebelum ada apa ini tadi sebelum ada ajuan dari ide dari pengawas sebelumnya itu kegiatan yang bagaimana Pak di sekolah Bapak ini untuk anak-anak mengajinya bagaimana? Iya, terima kasih ya Bu Ada. Sebelumnya anak-anak satu biasanya saya selipkan sebelum belajar itu adalah minimal anak-anak itu Berarti adalah mengaji. dalam pembelajaran ya? Dalam Ya, tak pembelajaran Pak ya? selipkan. Ya, tak selipkan. Entah nanti membaca surat-surat pendek atau membawa Iqra biasanya itu. Nah, itu adalah untuk antisipasi anak-anak yang belum bisa. Jadi sebelum kalau ada literasi mungkin adalah masuknya juga di literasi tetapi adalah membaca Al-Quran atau surat-surat pendek tadi pada itu yang sudah saya terapkan di saya khususnya adalah guru PAI yang itu. Ya, dan kegiatan tersebut ini selama ini sudah berbuah hasil yang baik apa belum Pak? Alhamdulillah ada beberapa anak yang sudah yang awalnya hafalan surat pendek masih katakanlah masih belum lancar. Alhamdulillah setelah saya evaluasi, saya tes lancar. Ada yang belum bisa Iqra, alhamdulillah ini sudah bisa. Nah, ini adalah step by step yang saya lakukan buat dasar. Tetapi nanti solusi rencana yang tadi adalah untuk mengaji full di jam pulang sekolah. Itu Bu Ada. Ya Pak, itu kegiatan yang sangat luar biasa Pak ya, menyelipkan apa tadi surat-surat pendek, membaca Iqra dalam pembelajaran. Nah, kira-kira Bapak apa rencana aksi Bapak nih untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Gimana anak-anak nanti bisa semua dari tadi ya rentang 10 ada 4 anak ini semua bisa mengaji semua. Nah, itu bagaimana Pak? Rencana aksi Ya, aksi saya nggih Bu Ada. Aksi saya tadi saya akan menerapkan mengaji di jam pulang sekolah. Nah, saya pikir dengan teman-teman ini mungkin hal yang sangat efektif untuk menerapkan ngaji setelah selesai jam pelajaran yaitu adalah jam 11:30. Nah, ini yang saya akan aksi ini karena ini adalah aksi yang sangat bagus. Tak pikir saya merenung inilah yang pas untuk saya terapkan ketimbang nanti jam awal atau jam 0 itu Bu Ada. Jadi aksinya adalah setelah pulang sekolah saya akan mengisi mengaji bagi anak-anak yang belum bisa mengaji. Ya, itu rencana yang bagus sekali Pak G. Bagus sekali itu. Nah, semoga dengan rencana Bapak ini memberikan mengaji di jam terakhir. Nah, itu sangat bagus sekali. Tapi jangan lupa Pak G, untuk apa tadi meminta izin kepada orang tua, dan juga terutama kepala sekolah Pak G, meminta izin kepada kepala sekolah untuk rencana Bapak ini. Nah, kemudian Bapak, apa komitmen Pak Imam terhadap rencana Bapak ini? Komitmen apa yang akan Bapak laksanakan ini? Apa? Ya, komitmen saya tentang ini adalah saya akan memberikan mengaji jam terakhir secara istiqomah Bu, atau continue. Nah, ini secara terus menerus agar nanti karena mengaji ini nggak mungkin kita membalikan telapak tangan, maka perlu proses dan proses itu harus ada kontinuitas atau harus ada langgeng lah, istiqomah bahasanya itu yang komitmen saya. Satu titik poinnya adalah harus istiqomah, itu Bu Ada. Ya, intinya ini itu Pak ya akan jenengan jadikan pembiasaan di sekolah itu Pak ya. Nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah Bapak gitu ya. Lalu Pak, untuk melaksanakan rencana Bapak ini, dukungan apa yang kira-kira Pak Imam butuhkan? Apa Pak kira-kira? Ya, dukungan adalah yang pertama saya butuhkan adalah dukungan dari semua stakeholder.
Yang terutama adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua adalah dukungan dari wali kelasnya. Yang selanjutnya dukungan dari Bapak Ibu Guru untuk mendukung program ini atau rencana saya dalam aksinya untuk anak-anak yang belum bisa mengaji. Yang terpenting adalah dukungan ini, yang terpenting adalah dukungan dari orang tua, Bu Ada. Kalau Bapak Ibu Guru mendukung tapi dukungan orang tua tidak ada, maka saya kira ini tidak akan bisa berjalan. Yang titik poinnya adalah dukungan yang paling mendukung itu adalah dari orang tua. Itu Bu Ada dukungan yang saya butuhkan ini. Ya, Masya Allah, itu luar biasa sekali Pak G. Dan Pak Imam sudah merencanakan kegiatannya sangat luar biasa dan juga apa tadi mendapat dukungan dari orang tua dan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Pak Imam, semoga rencana Pak Imam ini berjalan dengan lancar dan insya Allah ini saya akan itu Pak ikut menerapkan di sekolah saya. Nanti insya Allah saya akan membicarakan mungkin dengan guru PAI saya Pak tentang kegiatan mengajar membaca ya, baca Al-Quran di jam terakhir atau jam ke-0 ya. Ini sangat cemerlang sekali idenya Pak. Nah, Pak Imam, semoga rencana Pak Imam ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Pak Imam ya. Amin. Pak Imam sudah tadi menjelaskan tujuan Pak Imam, sudah mengidentifikasi masalah, sudah mempunyai rencana aksi tentang masalah yang Pak Imam hadapi dan juga tanggung jawab dan komitmen Bapak terhadap masalah, terhadap solusi dari masalah Pak Imam tadi. Ya Pak, itu kira-kira yang kita bicarakan nggih. Semoga berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Ya, sampun Pak G. Sudah menemukan solusi tadi Pak Imam. Ya, sudah menemukan solusi sendiri dari masalah yang panjenengan hadapi. Ya, luar biasa sekali Pak Imam. Ya, sampun Pak Imam G. Terima kasih Bu Ada telah mendengarkan saya. Sami-sami Pak. Saya tadi mendapatkan ide dari Pak Imam ini, kegiatan yang sangat luar biasa untuk anak-anak supaya lancar membaca Al-Quran. Ya, sampun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari